Oke guys, kali ini kita akan pergi ke sebuah pedalaman di negara Inggris pada kurun waktu awal abad ke-20 untuk menengok sebuah momen persalinan. Bukan di rumah sakit atau klinik bersalin, namun kejadian ini terjadi di sebuah lapangan luas milik seorang dukun beranak atau paraji. Seekor anak kuda telah dilahirkan dengan selamat dan seorang ABG ikut menyaksikannya dari kejauhan. Si boy ini terus mengamati perkembangan anak kuda itu dari waktu ke waktu, di saat dia mulai diajarin berlari oleh emaknya hingga mulai dewasa ketika tinggi mereka udah sepantaran. Anak kuda ini memiliki tanda putih di jidatnya. Bagi Albi, si boy itu sangat amazing bisa menyaksikan tumbuh kembang seekor binatang dari lahir hingga step berikutnya. Saat waktunya tiba, kuda-kuda itu pun dibawa oleh pemiliknya ke pasar lelang untuk dicairin jadi cuan. Anak kuda itu merasa berat harus pisah sama emaknya. Ia terus meronta-ronta dan membuat repot orang yang menuntunnya. Namun kelakuan beringas kuda ini justru malah menarik perhatian seorang petani yang bernama Ted yang hadir untuk mencari kuda pembajak ladang. Untuk membajak ladang, kuda yang dibutuhkan adalah kuda yang lebih tenang, bukan kuda yang bandel seperti yang sedang ia incar. Namun Ted gak mau tahu, buatnya anak kuda ini terlalu amazing untuk dilewatkan. Maka ketika proses lelang dimulai, ia pun kejar terus nilai harga kuda itu meskipun ia harus bersaing dengan tuan tanahnya sendiri. Lelang tersebut dimenangkan oleh Ted dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Jangan heran kalau ntar bini lo ngamuk, teman-temannya memperingatkan. Benar saja ketika Rosie melihat Ted datang dengan seekor anak kuda yang cantik, bukannya seekor kuda yang besar dan gagah, ia pun langsung mendamprat suaminya. Rosie sungguh-sungguh gak happy, apalagi setelah ia mendengar harganya. Dragon-dragonnya, jatah uang sewa lahan, udah kepake untuk membeli satu kuda ini. Namun anak mereka justru menyambutnya dengan gembira. Ia sudah tahu kuda ini sejak dari lahir. Ia berjanji akan melatihnya untuk menjadi kuda yang berguna. Anak pasangan petani ini adalah si Albi tadi. Mulailah Albi PDKT sama kuda barunya ini, melatih kudanya agar gak malu-malu sama orang baru, memberi kode siulan khusus, menamai kuda keren ini dengan nama Joy. Suasana baru pun mulai terasa di rumah yang memiliki seorang bodyguard yang bernama Harold, seekor soang yang preman. Dia gak segan nyodok majikannya sendiri. Makin lama Joy makin terbiasa untuk merespon siulan Albi. Kompaklah sudah mereka ini. Suatu hari Mr. Leong, sang juragan tanah, datang berkunjung untuk meminta uang sewa lahannya. Ted yang kehabisan uang karena habis untuk beli Joy minta waktu sampai musim panen tiba. Ia akan membayar lunas berikut dengan bunga-bunganya. Namun Mr. Leong sangsi karena lahan yang disewa Ted adalah sebuah lahan berbatu yang sangat sulit untuk bisa produktif. Kuda yang baru dibeli juga malah seekor kuda gaya, bukan kuda pembajak. Keluarga Ted termasuk itu Albi memohon agar mereka diberi waktu. Mr. Leong akhirnya ngasih waktu satu musim tanam. Lewat dari waktu tersebut, ia akan menyita kembali lahannya beserta dengan kudanya sekalian. Mr. Leong dan para begundalnya pun kemudian pulang. Harold tidak membiarkan orang itu keluar rumah begitu saja. Merasa tertekan, Ted langsung masuk kandang untuk memasangkan alat pembajak ke lehernya Joy. Namun kuda manis yang baru beranjak gede itu malah jadi ketakutan. Gak mau dipasangin alat bajak, Ted merasa bahwa kudanya gak berguna. Dia yang sedang desperate ini langsung ambil senapan berniat menghabisinya. Niatan itu dihalangi oleh Albi. Dia berjanji akan berusaha melatih Joy agar mau untuk diajak membajak lahan. Esoknya Albi pun bersiap untuk membawa Joy turun kasta jadi pekerja ladang. Tidak seperti Ted yang gerasa gerusu, Albi memakai cara yang halus. Dia pelan-pelan membujuk Joy. Memakaikan dulu kalung alat bajak ke lehernya sebelum ia mengalungkannya ke kepala Joy. Mereka pun mulai keluar kandang. Pekerjaan berat sedang menanti, membajak sebuah lahanan berbatu agar bisa dipakai untuk menanam kol dan cabai keriting. Prosesi itu rupanya menarik perhatian orang sekitar desa, termasuk itu Mr. Leong. Warga desa ingin menyaksikan keajaiban yang mungkin akan terjadi, sementara Mr. Leong ingin menyaksikan kegagalan Albi dan kudanya agar ia bisa segera menyita lahan dari tangan penyewanya. Pada hentakan pertama, Joy langsung mau untuk disuruh berlari, menyeret alat pembajak itu. Namun tandah yang tandus tersebut masih belum bisa ditembus oleh alat bajak. Albi mencobanya lagi, namun masih terkendala masalah yang sama. Beberapa waktu Albi mencobanya dan masih terus gagal sampai akhirnya kerumunan pun dibubarkan oleh hujan yang datang tiba-tiba. Albi dan Joy sudah dianggap gagal. Mr. Leong hendak segera melakukan penyitaan, gak akan nunggu sampai bulan Oktober.
Suatu hal yang tak terduga, sisitan alat bajak itu rupanya telah membuka permukaan lahan dari bebatuan. Kini air hujan pun bisa langsung kontak dengan permukaan tanah. Beceklah sudah, dalam suasana hujan itu, Albi terus ngepush, berusaha agar Joy bisa membajak permukaan tanah yang kini lebih gembur karena hujan. Pisau bajak itu pun kini mulai menembus permukaan bumi. Albi pun makin bersemangat. Warga desa sebagian balik lagi untuk menyaksikan keajaiban itu. Lahan gersang di wilayah mereka kini terbukti sudah bisa dijadikan lahan pertanian. Waktu berlalu, kini lahan mereka sudah ditumbuhi oleh tanaman yang siap panen. Joy sendiri sekarang sudah semakin besar, kini ia udah mulai bisa ditunggangi. Sebagai kuda yang sehat dengan semangat juang yang tinggi, Joy tumbuh menjadi kuda yang energik. Dia pun sanggup untuk beradu kecepatan dengan sebuah mobil. Mobil zaman itu tapinya, bukan mobil sekelas F1. Suatu hari, hujan turun sangat deras di wilayah tersebut sehingga menyebabkan tanaman keluarga Albi yang hampir siap panen jadi hancur terseret arus air. Nightmare buat keluarga tersebut, sementara mereka makin dekat ke tenggat waktu pembayaran sewa lahan. Momen itu berbarengan dengan momen dimulainya Perang Dunia ke-1. Inggris harus bertempur menghadapi negara Jerman. Momen itu dimanfaatkan oleh Ted untuk menawarkan Joy agar bisa dijual dengan harga yang bagus. Albi baru sadar ketika ia melihat ke kandang, kudanya sudah nggak ada di sana. Maka dia pun segera berlari turun ke desa. Kuda itu memang sudah dijual kepada seorang kapten dengan harga yang sesuai sama harga belinya. Ted bukannya nggak sayang, tapi dia pun terpaksa agar mereka masih bisa memakai lahan pertaniannya. Untuk itu, Albi kemudian mendaftarkan diri menjadi tentara agar bisa menemani Joy ke medan pertempuran. Namun karena usianya masih sedikit di bawah persyaratan, ia tidak diizinkan untuk masuk. Melihat sedemikian sayangnya Joy kepada kudanya, Kapten Nichols, si pembeli kuda ini berjanji akan mengurus Joy sebaik mungkin. Bahkan kalau mereka ada nasib selamat dari perang, dia akan membalikannya lagi kepada Albi. Berpisahlah keluarga petani itu dengan kuda kesayangannya, sementara Joy kini akan menjalankan tugas negara. Albi pun melepas kudanya yang kini sudah berbaris bersama pasukan tentara kerajaan Inggris. Pasukan kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di sebuah markas angkatan bersenjata, demikian juga dengan para kuda. Joy terus-terusan berontak sampai akhirnya ia disandingkan dengan seekor kuda besar nan gagah yang bernama Top Thorn. Mulai tenanglah kuda bandel itu. Top Thorn ini rupanya kuda tunggangan pimpinan dari batalion tersebut, Dr. Strange yang berperan sebagai Mayor James Stewart. Esoknya kuda-kuda itu pun mulai dilatih untuk menjadi kuda pasukan kavaleri. Pada latihan tersebut, Joy disandingkan dengan Top Thorn berada di posisi paling depan. Joy sebagai kuda yang lebih kecil ternyata tidak mau kalah sama kuda yang lebih besar. Ia memacu kecepatannya sehingga bisa finish duluan melewati kuda pimpinan batalion. Kuda ganteng ini rupanya memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Tahun 1914, pasukan batalion itu sampai di sebuah wilayah Prancis pendudukan Jerman. Di suatu lokasi, mereka pun memasang tenda dan merancang strategi. Mereka akan melakukan serangan dengan melewati padang ilalang yang tinggi nan luas sehingga diharapkan pasukan Jerman tidak akan melihat mereka dan akan kaget mendapatkan kejutan yang membagongkan. Pada pagi hari, Dr. Strange pun menyiapkan pasukannya dan bergeraklah mereka melintasi padang ilalang tersebut. Pasukan Jerman yang sedang dalam kondisi rehat memang tidak menduga adanya serangan itu. Pasukan artileri yang jumlahnya banyak itu pun lari tunggang langgang. Tenda-tenda mereka dihajar oleh pasukan kavaleri Inggris. Korban pun banyak berjatuhan dari pihak tentara Jerman. Sebagian lagi tentara Jerman yang masih bertahan berhasil disudutkan menuju wilayah hutan. Disinilah pasukan Jerman sudah mempersiapkan kejutan untuk musuhnya. Deretan senjata otomatis yang sudah dipersiapkan sebagai bentuk pertahanan. Tak pelak, pasukan berkuda itu pun jadi sasaran peluru-peluru tentara Jerman. Banyak di antara kuda-kuda itu melewati basis Jerman sudah tanpa penunggangnya. Kapten Nichols pun menjadi korban sehingga Joy harus lari masuk ke dalam hutan dengan sporadis tak jelas arah. Pasukan kavaleri Inggris luluh lantak tak bersisa. Mereka harus gugur dalam pertempuran itu. Pihak Jerman segera mengevakuasi wilayah pertempuran. Mereka mengumpulkan kuda-kuda yang masih hidup. Joy akhirnya mau balik ke arah keramaian setelah ia mencium kehadiran Top Thorn sobatnya. Penampakan dua kuda yang gagah ini menarik perhatian seorang prajurit Jerman. Jadi sementara kuda yang lain akan dibawa sebagai penarik senjata ke medan pertempuran, Gunther sang prajurit ini meminta dua kuda itu untuk diperbantukan di P3K untuk menarik kereta para korban pertempuran.
Jadilah dua kuda Inggris ini menjadi kru pasukan Jerman dan untuk sementara menjauh dari medan pertempuran. Gunther ini bersama Michael adiknya adalah dua orang petugas P3K. Merekalah yang bertugas membawa para tentara korban luka menuju tenda pengobatan. Suatu waktu, komando tentara Jerman memerintahkan agar pasukannya segera bergerak menuju barisan depan karena dikabarkan bahwa pasukan Inggris akan segera melakukan serangan. Namun demikian, Gunther diminta untuk tetap standby menjaga para kuda sedangkan Michael disuruh untuk ikutan gabung dengan pasukan. Buat jagain kuda mah satu orang aja dianggap cukup. Jadi sementara Gunther khawatir dengan keselamatan adiknya, sang adik justru sangat bersemangat. Gunther sangat cemas karena Michael ini masih di bawah umur dan ia pun sudah berjanji kepada orang tuanya untuk melindungi adiknya itu. Michael yang masih naif ini menolak untuk dikhawatirkan. Ia menyuruh kakaknya untuk rileks saja. Pasukan Jerman pun mulai bergerak meninggalkan Gunther yang cemas dengan keselamatan adiknya. Namun sang prajurit muda ini tidak mau tinggal diam. Gunther kemudian menyiapkan Joy dan Tontrop. Ia segera menyusul barisan pasukan dan menarik adiknya keluar barisan lalu minggat dari sana kabur meninggalkan kesatuannya. Sore hari mereka berdua sampai di sebuah lokasi yang mana terdapat kincir angin dan mereka pun beristirahat di sana. Gunther berencana untuk lanjut pergi esok hari kabur menuju Italia. Namun malamnya ketika mereka lagi pada tidur, beberapa kendaraan terdengar mendekat. Itu ternyata adalah pasukan Jerman yang sedang mencari mereka. Dua adik kakak ini pun tertangkap dan sebagai hukuman kepada pengkhianat negara, kedua adik kakak ini pun akhirnya harus ditembak mati. Pasukan Jerman pun pergi dengan meninggalkan kedua kuda yang masih tertinggal di dalam bangunan kincir. Esok paginya seorang anak perempuan masuk ke dalam dan ia pun kaget melihat sudah ada dua kuda ganteng lagi nongkrong di sana. Lokasi kincir angin itu ternyata berada di area rumah seorang kakek pengrajin selai stroberi yang mana rumahnya berada gak jauh dari sana. Emily, si anak cewek tadi, adalah cucu dari si kakek ini. Mereka sekarang tinggal berdua saja sejak kedua orang tua Emily meninggal. Dari dalam rumah, mereka mendengar suara-suara tembakan yang terasa makin mendekat. Namun sang kakek berusaha agar cucunya gak khawatir. Dia bilang bahwa itu cuma suara petasan saja yang dibakar anak desa tetangga. Saat itulah Emily bilang soal kuda yang ia temukan di dalam kincir angin. Melihat kuda-kuda tersebut, sang kakek tahu bahwa kuda sekeren itu gak mungkin jatuh dari langit. Itu pasti kuda milik seseorang. Dia meminta Emily untuk melepas lagi kudanya. Namun cucunya ini udah kadung jatuh hati kepada dua kuda tersebut. Ia pun langsung mengklaim mereka sebagai kuda miliknya. Emily mengurus kedua kuda tersebut dan melatih Joy agar bisa meloncat memecahkan rekor olimpiade. Dari kedua kuda yang ada, Emily lebih suka kepada Joy karena ia bilang gigi kuda itu mirip sama gigi mantannya. Sang kakek meskipun cemas namun dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting cucunya yang penyakitan itu nggak menunggangi kuda tersebut. Namun demikian ia merasa senang karena Emily jadi punya kesenangan baru. Sampai suatu hari ketika mereka sedang bermain di halaman, tiba-tiba sepasukan tentara Jerman sedang bergerak ke arah mereka. Sang kakek segera menyuruh Emily untuk menyembunyikan kedua kuda sementara ia akan menghadapi para tentara Jerman. Para tentara itu datang ternyata untuk mencari makanan. Mereka segera turun dari truk untuk menjarah isi kebun milik kakek Bonnard. Stroberi, anggur, durian, dan kedongdong mereka sikat untuk ransum di medan pertempuran. Barang yang ada di dalam rumah pun tak lepas dari penjarahan para tentara kelaparan ini. Mereka merarat stok selai stroberi yang sedianya hendak dijual oleh kakek Bonnard. Namun untungnya pasukan tentara tidak menemukan kedua kuda yang disembunyikan oleh Emily. Anak itu menaruh kedua kudanya di kamarnya di lantai atas. Komandan tentara bilang bahwa mereka akan balik lagi ke situ di saat pergantian musim. Kakek Bonnard harus sudah siap dengan segala stok makanan seperti sekarang ini. Kakek Bonnard tidak ingin melihat cucunya yang cantik itu bersedih, maka kemudian ia pun memberikan Emily sesuatu. Sebuah hadiah yang tidak pernah diduga akan diberikan sang kakek kepada dirinya, sebuah sadel kuda peninggalan ibunya Emily. Dengan kata lain, sang kakek telah mengizinkan cucunya untuk menunggangi kuda. Sadel itu dipasangkan ke atas punggung Joy. Emily pun naik ke atas punggungnya, sang kakek mewanti-wanti agar Emily pelan aja nggak terlalu ngebut. Namun susah juga kalau bocil mah, Emily tetap membawa Joy untuk berlari kencang ke atas bukit. Beberapa waktu ditunggu ternyata anak itu nggak balik lagi. Kakek Bonnard mulai cemas sampai kemudian Top Thorn pun beraksi. Dia berontak dari pegangan sang kakek dan lari mencari Joy.
Kakek Bonard pun akhirnya menyusul manjat bukit. Di balik bukit itu, ia melihat di kejauhan Emily sedang diburu oleh para pasukan Jerman. Emily ditangkap agar pasukan tentara bisa mengambil Joy dari tunggangannya. Dua kuda gagah itu kini sudah kembali berada di tangan tentara Jerman. Kakek Bonard tidak kuasa untuk melawan kehendak mereka meskipun ia sudah mengiba. Berakhirlah kemesraan yang singkat itu. Emily harus kehilangan kuda-kuda kesayangannya karena mereka kini harus kembali berada di medan pertempuran. Oleh si komandan perang Jerman, kedua kuda itu diserahkan kepada Heigelmann, si pengurus kuda. Heigelmann rupanya memang seorang pecinta kuda. Ia langsung terkesima begitu ia melihat Joy. Dia sangat menyayangkan nasib naas kuda itu karena harus gegap sama pasukan mereka. Di kesatuan ini, kuda-kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik artileri berat menaiki bukit. Beberapa kuda sudah diposisikan di sana dan salah satunya kemudian tumbang. Sang komandan tanpa ragu mengakhiri hidupnya. Lalu dia pun meminta Heigelmann untuk membawa satu kuda sebagai pengganti kuda yang baru mati. Komandan menginginkan Topthorn karena dialah yang paling besar, namun ternyata kuda gagah itu sedang bermasalah dengan kakinya. Joy pun kemudian maju untuk menggantikan posisi temannya. Prosesi itu adalah untuk membawa beberapa senjata penembak bom agar pihak Jerman bisa lebih enak membidik tentara sekutu dari ketinggian. Dengan susah payah mereka beserta para kuda menarik benda super berat itu dan akhirnya mereka pun sampai di atas bukit. Kuda-kuda kemudian dilepas dari tali pengikatnya untuk diistirahatkan. Tentara Jerman melepaskan tembakan-tembakan meriam bomnya untuk menyerang tentara sekutu yang berada di seberang sana. Di antara para prajurit sekutu yang sedang berada di seberang itu, ada seorang Albi yang kini sudah menjadi tentara. Tahun itu sudah di tahun 1918, di sebuah daerah di Prancis, Albi berada di antara parit-parit yang dibangun pihak sekutu sebagai basis pertahanan. Di sana ia berada satu kompi dengan Andrew, teman sekampung, dan juga David, anaknya si Mr. Leong, yang kini bertugas menjadi ajudan komandan. Pasukan itu sedang dipersiapkan untuk keluar dari parit dan maju melakukan penyerangan. Albi merasa deja vu karena momen itu mengingatkannya kepada momen dulu di saat ia bersama Joy dengan ditonton warga sedang berusaha membajak lahan mereka yang berbatu. Kejadian yang sama-sama mendebarkan namun sekaligus membuat semangatnya semakin berkobar. Tapi tidak dengan Andrew, rasanya dia pengen cepat-cepat pulang ke rumah emak. Namun saat itu sudah tidak ada kata untuk mundur, mereka harus segera bersiap dan kode pun dibunyikan. Semua pasukan sekutu bergerak keluar dari parit menuju No Man's Land menghadapi terjangan peluru yang sedang ditebarkan oleh pihak Jerman. Korban pun berjatuhan seiring dengan hamburan peluru dan bom yang dilepaskan tiada henti. Albi masih berhasil selamat dan semakin mendekat dengan parit pertahanan musuh. Lalu ia pun masih sempat menolong David yang kakinya terkena tembakan. Sementara dua temannya sudah berada di garis pertempuran, Andrew masih membeku di dalam parit berusaha untuk mengumpulkan nyali. Sampai akhirnya ia pun kepergok sama prajurit lain karena rasa tengsin, dia pun segera bergerak ke permukaan menyusul para temannya yang sudah maju duluan. Andrew berlari-lari tiada henti. Beruntung dia bisa lolos dari peluru dan tiba di lokasi di mana Albi sedang berada. Saat itu Albi sedang mengincar untuk menghancurkan satu senapan mesin lawan yang masih tersisa, namun ia terjebak tidak bisa bergerak. Gerakan lari Andrew yang sporadis akhirnya mengalihkan perhatian senjata musuh dan di saat itulah Albi melemparkan granat yang berhasil melumpuhkan lawannya. Benteng parit musuh kini sudah berhasil mereka duduki. Di sanalah kedua sahabat itu kembali bertemu. Mereka pun menyisir parit memeriksa kondisi musuh dan saat itulah sebuah serangan yang tak terduga dari pihak Jerman, teror gas yang diledakkan tepat di dekat mereka. Pasukan Jerman sendiri saat itu sudah mulai mundur. Kedua kuda berada di antara barisan itu. Kondisi Topthorn kini udah makin parah. Heigelmann sang pecinta kuda itu tidak mengindahkan perintah komando agar terus bergerak. Ia merasa kasihan kepada kudanya itu. Ia pun kemudian melipir untuk memberi Topthorn waktu istirahat. Namun rupanya kondisi sang kuda udah sedemikian parah. Topthorn pun rubuh dan menutup kelopak matanya. Saat itu tiba-tiba pasukan Jerman pada balik arah. Mereka ternyata telah mendapatkan serangan dari tank pasukan sekutu. Mereka pun lari berhamburan. Heigelmann diseret agar segera pergi meninggalkan kudanya. Joy kini berada seorang diri. Sebuah tank tiba-tiba mendekat dan itu membuat Joy menjadi panik. Kudanya saat ini pun kemudian lari membabi buta tanpa arah. Joy masuk ke area parit pertahanan Jerman di lokasi berikutnya tanpa tahu kemana ia harus berlari.
Akhirnya ia pun berakhir masuk wilayah No Man's Land. Joy berlari kencang dan menerjang. Ia tidak mengerti harus kemana ia mencari kawan. Lari Joy kemudian terhentikan oleh kawat berduri yang menjadi pembatas area pasukan Jerman dan pasukan Inggris. Joy tertancap dan terbelit kawat berduri yang gak bisa bergerak sedikit pun. Subuh hari, para prajurit sudah kembali memposisikan diri. Seorang prajurit Inggris mengamati kondisi musuh. Ia melihat seonggok binatang berada di No Man's Land. Awalnya ia menyangka bahwa itu seekor sapi, tapi setelah diamati lagi, ia pun yakin bahwa itu adalah seekor kuda. Pihak musuh pun ternyata melakukan hal yang sama. Mereka meneropong ke arah binatang itu dan mereka pun yakin bahwa itu adalah seekor kuda. Akhirnya kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk sama-sama melakukan gencatan senjata sementara evakuasi terhadap kuda itu dilakukan. Kedua prajurit dari kubu berseberangan bekerja sama untuk membebaskan Joy dari sekapan kawat berduri. Ketika semua kawat sudah diputus, keduanya pun melakukan undian siapa yang akan membawa kuda tersebut dan hasilnya Joy akan dibawa menuju basis pertahanan Inggris untuk korban-korban terluka. Prajurit itu pun menuntun Joy ke bangsal pengobatan. Ia meminta sang dokter untuk mengobati kuda tersebut. Dokter ini yang sudah sibuk dengan urusan pasien tentara menolak permintaan itu, tapi si prajurit bersikeras. Sang dokter pun kemudian memeriksa dengan serampangan. Dia memberi diagnosa bahwa luka Joy adalah penyakit tetanus, jadi lebih baik binatang itu dibunuh saja untuk menghentikan penderitaannya. Suasana pun jadi heboh karena di sana akan segera dilaksanakan eksekusi mati terhadap seekor kuda. Albi yang mengalami kebutaan sementara karena teror gas ternyata sudah duluan berada di lokasi itu. Ia mendengar suara kisruh dari arah bangsal pengobatan. Seorang prajurit memberitahu bahwa itu adalah urusan kuda. Albi jadi teringat kepada Joy. Ia pun gambling melakukan siulan khusus yang pernah ia berikan kepada kudanya. Saat itu Joy sendiri sudah menghadapi seorang algojo yang akan membunuhnya. Ketika mendengar bunyi siulan tersebut, kuda ini pun langsung nengok. Demikian beberapa kali hingga akhirnya semua orang jadi heran. Lalu si kuda itu pun mulai menghampiri arah datangnya suara. Albi dengan dipapah temannya berjalan menuju lokasi dengan terus membunyikan siulannya. Kedua sobat sejati itu pun akhirnya bertemu kembali dalam suasana yang unlikely yang tidak pernah mereka bayangkan. Kepada sang dokter dan algojo tadi, Albi membuktikan bahwa kuda ini memang benar kudanya. Albi menunjukkan tanda putih yang ada di jidat Joy. Sang dokter pun mencuci jidat kuda itu yang sudah sedemikian kucel kena lumpur dan tanda putih itu pun terlihatlah sudah. Eksekusi pun dibatalkan. Joy kemudian dipapa untuk menuju ruangan khusus agar mendapatkan pengobatan yang selayaknya. Waktu pun berlalu dan tibalah saatnya sang komandan mengumumkan bahwa perang telah diakhiri dengan kekalahan Jerman dan tugas mereka pun dinyatakan finish. Namun ternyata Albi tidak bisa begitu saja membawa Joy pulang karena menurut peraturan, kuda properti kesatuan harus dilepas lewat proses lelang. Albi sedikit mendapatkan angin segar karena para teman yang bersimpati telah sepakat untuk urunan agar Albi bisa membeli kudanya. Proses lelang pun dimulai dan kini Joy sudah dikedepankan untuk menerima penawaran. Tawaran pertama datang dari pihak Albi, namun kemudian mereka mendapatkan counter seorang pengusaha yang dari tadi kerjaannya borong kuda. Saling timpal harga pun terjadi pihak Albi sampai di nominal terakhir yang mereka punya dan akhirnya mereka pun harus kalah dari pengusaha yang duitnya pasti jauh lebih tebal. Namun kemudian sang pengusaha pun takluk oleh penawar lain yang datang tiba-tiba. Kakek Bonard datang dengan penawaran yang berlipat-lipat jumlahnya. Tidak ada pihak lain yang mau melawan penawaran harga si kakek itu. Kakek Bonard ini sengaja datang ketika ia mendengar bahwa kuda properti tentara akan dilelang. Ia ingin menghadiahkan Joy kepada Emily, saking sayangnya dia sama cucunya itu. Albi pun harus merelakan kudanya tersebut. Namun kemudian ketika Joy hendak dibawa pergi, ia pun balik ke hadapan Albi seakan ingin mengucapkan selamat tinggal. Kakek Bonard jadi tersentuh menyaksikan pemandangan itu. Ketika Albi mengembalikan Joy untuk dibawa pergi, kakek Bonard sudah tidak menginginkannya lagi. Kakek Bonard tidak mau merusak sebuah hubungan yang murni dan erat hanya karena egonya semata. Dia pun memberikan Joy kepada Albi dan menolak untuk diberikan uang pengganti. Sekarang Albi pun bisa kembali pulang bersama Joy, seekor kuda yang setia yang sudah ia kenal sejak dia lahir. Berkumpul lagilah keluarga kecil itu untuk membungkus harapan sebagaimana layaknya ketika perang belum terjadi. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.